Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Hafiza Tutorial. Oke, kali ini saya akan membagikan bagaimana cara penanganan baterai HP Android ya, yang sudah ngedrop, gitu kan, dengan baterai HP Android yang masih bagus kondisinya. Oke, di sini saya akan mencoba menggantinya dengan baterai Asus ya, baterai HP Asus. Oke, disimak aja video saya selanjutnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Di sini saya akan mengilustrasikan kembali bagaimana cara saya mengganti komponen baterai yang rusak. Jadi kan mengganti komponen atau rangkaian baterai yang rusak ke baterai yang masih bagus ya. Di sini saya menggunakan baterai penggantinya, baterai Asus ya, baterai Asus. Di sini saya akan lepas dulu kutub pin negatifnya itu. Di sini juga kondisi baterai sebenarnya sudah normal. Cuman saya akan mengulangnya kembali bagaimana cara saya memasang komponen atau rangkaian baterai yang di atas itu ya. Oke, lanjut, saya lepas dulu rangkaiannya. Saya lepas dulu rangkaian baterainya maksudnya. Oke, sudah terlepas. Jadi ini kondisi baterainya ya. Jadi cuman ada kutub positif sama negatifnya aja, gitu kan. Oke, nah ini komponennya, rangkaian ya, komponen rangkaian maksudnya. Di sini saya tutupi juga bagian-bagian IC-nya biar tidak ngeground ke bodi baterai. Oke, kita lanjut bongkar komponen atau rangkaian di baterai yang drop tadi atau baterai yang rusak. Di sini saya akan melepaskan plastik penutup rangkaiannya ini. Jadi di sini saya akan ambil ya guys. Saya akan ambil rangkaian di bagian atas itu, rangkaian baterai yang ada di atas itu maksudnya. Di sini saya akan lepas dulu plastik penutup rangkaiannya. Saya lepas. Oke. Ini masih ori ya baterainya, cuman kondisinya sudah saya tes sebelumnya, ini baterai sudah drop. Dan rangkaian ini juga sebenarnya sudah rusak ya guys. Cuman di sini saya mengulang kembali, maksudnya mengilustrasikan bagaimana cara menggantinya gitu ya, rangkaian ini. Jadi saran saya kalau misalnya rangkaian ini sudah jelek atau sudah rusak, jadi kita nggak bisa ganti atau nggak bisa kita pasang ke baterai yang bagus. Jadi percuma kalau misalnya rangkaian ini juga rusak ya. Jadi di sini saya pastikan rangkaian yang saya pasang pertama itu bagus ya guys, karena sudah saya tes gitu ya. Oke, lanjut, saya lepas dulu rangkaian komponen baterai ini ya. Ini baterai full pad ya guys, serinya R106. Jadi di sini karena baterainya nggak ada jual di wilayah saya, di daerah saya maksudnya, jadi saya langsung pakai baterai yang kanibalan aja, baterai yang ada. Jadi saya cuman ambil komponennya, terus baterainya saya pakai baterai Asus. Jadi kalau misalnya nggak ada baterai Asus ya terserah, mau pakai baterai Xiaomi atau baterai Oppo itu nggak apa-apa. Tapi dengan catatan baterai pengganti atau baterai kanibalan itu sesuai dengan tulangan, itu kan, baik dari panjang, lebar ataupun ketebalan dari baterai tersebut. Jadi kalau misalnya panjang, nanti nggak bisa dipasang ke tulangan handphonenya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ketebalan juga nggak bisa nutup ketika kita memasang casing belakang. Jadi harap diperhatikan ya guys. Jadi kalau saran saya nyari baterai yang agak kecil dari baterai bawaan, terus agak tipis ya guys. Gitu ya. Di sini saya mengambil baterai dari HP Asus, baterai kanibalannya gitu ya. Dan baterai Asus ini masih bagus, masih normal. Cuman saya lepas saja bagian komponennya, bagian atas komponen baterai Asus ini saya lepas dan saya gantikan rangkaian
komponen bagian baterai full pad ini. Jadi saya lepas, jadi saya pindahkan nanti ya ke baterai Asusnya. Oke, di sini sudah lepas komponen atas bagian baterai full padnya, saya sudah lepas. Nah, di sini posisinya jangan terbalik ketika kita masang ya guys. Nah, di sini ada kutub positif dan ada kutub negatif di rangkaian ini. Jadi diusahakan jangan kebalik. Kalau misalnya masangnya kebalik, ya otomatis nanti takutnya baterainya rusak. Jadi kan baterai Asusnya yang normal tadi bisa rusak. Nah, di sini kita lihat komponen baterai itu kutub. Nah, di sini kutub positif, nah di sini kutub negatif ya guys. Nah, jadi jangan salah ya kalau kita masang dari pin baterai ke pin rangkaiannya itu. Oke, di sini saya ukur dulu di mana bagian kutub baterainya. Nah, di sini saya setel multitester di bagian volt ya. Nah, di sini berarti di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan itu kutub positif dan di sebelah kiri itu kutub negatif ya guys. Nah, dia naik. Nah, itu kan baterai yang Asus itu kan 3,8. Jadi keluarannya tegangan dari baterai itu 3,8 di multitester. Nah, itu kelihatan itu kutub positif dari baterainya, baterai Asus. Nah, ini kutub positif berarti sebelah, kalau dari sini kita sebelah kiri ya kutub positifnya ya. Nah, ini berarti yang di atasnya itu pin itu kan, ataupun besi konektor bagian kutub positifnya. Nah, lanjut kita pasang di bagian rangkaian kutub positifnya. Nah, di sini kita solder ya, kita pasang. Oke, nah di sini saya ingatkan kembali jangan sampai kebalik ya guys. Nanti takut efeknya baterainya bisa rusak kalau masangnya kebalik. Oke, lanjut kita solder ya guys. Kita solder rangkaian bagian baterainya. Nah, di sini bagaimana cara mengetahui ketika komponen rangkaian itu nggak ada kutubnya, nggak ada tulisan, maksudnya nggak ada tulisan kutub positif dan kutub negatif. Nah, bagaimana kita cari ataupun mengetahui, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, di sini kita lihat dulu, cek kondisi mesin, soket dari mesin, dari PCB mesin. Nah, di situ kan bisa dicek, bisa Anda cek di mana positif atau negatifnya. Jadi kita setel multitester kita dikali 10 ya. Nah, disitu nanti ketika Anda mengecek handphone itu, kalau misalnya kita taruh di positif negatifnya itu di kanan kiri ya, kalau di bagian tengah itu BSI ya guys. Jadi yang di kanan kiri, jangan yang di tengah. Jadi diukurnya di bagian kanan kiri konektor baterai. Nah, disitu akan kelihatan ketika kita ukur jarum yang akan bergerak itu jarum itu akan naik maksudnya. Jadi jarum itu akan bergerak naik ketika kita ukur ketemu positif dengan positif, negatif dengan negatif, dia akan naik. Tapi kalau misalnya Anda ukur itu dari positif ketemu negatif pin konektor baterai, dan negatif ketemu positif itu dia tidak bergerak, artinya Anda kebalik. Nah, jadi yang benar positif ketemu positif itu kan dari kabel positif, kabel multitester, maksudnya kabel multitester yang positif ketemu konektor baterai yang positif, dan kabel negatif, kabel multi negatif dengan baterai konektor baterai negatif itu kalau diukur itu akan bergerak. Nah, jadi itu posisinya yang benar. Oke. Nah, lanjut lagi ya, semoga bisa dipahami maksud saya. Nah, di sini ketika sudah saya solder bagian rangkaian ini ke baterai, lanjut saya tutup guys. Jadi jangan sampai ngeground bagian pinnya ini, jangan sampai ngeground ke bodi baterai. Jadi harap hati-hati ya. Jadi ya, pastikan posisi pin di rangkaian itu nggak kesenggol dengan bodi besi yang ada di baterai. Jadi dia harus dirapiin posisinya. Begitu juga IC-nya harus ditutup juga ya guys. Nah, di sini contoh
bagaimana apa cara saya menutupnya. Komponen-komponen tadi kan, komponen tadi saya tutup kan IC-nya. Nah, lanjut. Di sini saya saya ukur dulu posisi baterai, apakah dia sudah sesuai dengan kutub-kutubnya. Nah, di sini saya cek, oke, dan juga saya lihat tegangannya juga, tegangan baterainya ada isi atau enggak ya baterainya. Oke, nah di sini posisi jarum dari multinya naik ya. Nah, di situ sekitar 3,8 atau 3,9 volt ya, berarti pas dengan isi baterainya. Nah, di mesin juga saya pastikan di mana kutub positif dan negatifnya ya. Nah, di sini saya ukur di konektor ini. Nah, di sini yang saya bahas tadi guys, ketika kita sentuhkan positif kutub positif, negatif ke kutub negatif, itu harus bergerak. Kalau misalnya dia nggak bergerak, artinya ketika kita mengukur maksudnya itu kebalik gitu ya. Kalau misalnya kita ukur dari negatif ketemu positif ataupun positif ketemu negatif gitu kan, kebalik gitu kan. Nah, yang benar tuh dari positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, itu harus bergerak jarumnya. Oke, lanjut. Di sini info sudah hidup ya guys. Alhamdulillah saya pasang, dan di sini juga saya coba tes cas. Oke, sudah normal. Nah, ada tulisan mengisi juga guys. Nah, jadi segitu aja dulu ya guys, informasi dari saya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih telah menonton juga video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.